Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Heri dan teman-teman, izinkan saya menyampaikan tugas terkait keselamatan kerja, yaitu kasus pelanggaran keselamatan, yaitu ambruknya selasar di Hotel Hyatt Regency di Kansas City. Nama saya Ahmad Victor Samudra. Saya mulai. Ini ada videonya, bisa dilihat di YouTube. Deskripsi kasusnya yaitu pada tanggal 17 Juli 1981, dua selasar yang terletak sejajar di atas lobi hotel runtuh menimpa pesta dansa di lobi hotel. 118 orang tewas dan 126 orang luka-luka. Peristiwa ini merupakan kegagalan struktur paling mematikan sepanjang sejarah Amerika Serikat sebelum menara kembar World Trade Center runtuh 20 tahun kemudian. Latar belakang saya singkat karena waktu paparan yang terbatas. Perencanaan awal dimulai tahun 76, di Selasar, tepat mungkin bisa terlihat nih selasarnya ada dua. Ini pemilik proyek adalah Crown Center Development, tanggung jawab utama desain konstruksi hotel berada di pundak PBNDML Architect sebagai pengelola proyek. Proyek ini dibagi tiga aspek: tim desain, tim konstruksi, dan tim ekspedisi keselamatan. PMDL mensubkonkan lagi tanggung jawab rekayasa konstruktural kepada GCE International, termasuk peran project engineer dan senior project designer. Di sisi konstruksi proyek, fabrikasi dan pemasangan atrium dan konstruksi kabel baja termasuk jalan selasar disubkontrakkan ke Heaven Steel Co. Selain itu, Crown Center Development menyewa tim inspeksi keselamatan independen termasuk insinyur investigasi. Terlihat desain awal, original design, sebelum dirubah. Dua selasar digantung di satu set tiang gantung bajang berdiameter 250 inch. Selasar lantai 2 menggantung tepat di bawah selasar lantai 4. Sini mungkin bisa dilihat rancangan awal Jack D. Gillum Associates mencantumkan 3 pasang tiang yang menjulang dari lantai 2 ke atas, yang mana setelah dilakukan penyelidikan bahwa desain ini hanya menopang 60% beban minimal yang ditetapkan oleh peraturan bangunan kondisi, itu masih belum aman sebenarnya original design. Dan ini modified desainnya, mungkin bisa terlihat. Di sini ada perubahan masang mur di box beamnya dan ada dua nuts, ada dua mur. Ini Heaven Steel Company bertugas memproduksi tiang gantung keberatan dengan desain awal karena seluruh tiang di bawah lantai 4 perlu dikencangkan dengan ulir skrup agar skrup mur dapat menahan selasar lantai 4. Ulir-ulir ini mungkin merusak dan tidak dapat pakai lagi karena selasar lantai 4 dipasang bersama tiangnya. Heaven mengunculkan rencana alternatif yang menggunakan dua set offset tiang gantung yang terpisah. Satu menghubungkan selasar lantai 4 dan oteng, dan satu lagi menghubungkan selasar lantai 2 dengan selasar lantai 4. Perubahan desain ini justru berakibat fatal. Pada rancangan awal, gelagar selasar lantai 4 hanya perlu menahan beban selasar lantai 4, sedangkan beban selasar lantai 2 ditahan oleh tiang. Dalam rancangan yang sudah dirubah, gelagar lantai 4 perlu menahan beban selasar lantai 4 dan lantai 2 sekaligus. Lanjut, ini akibat dari perubahan desain, dilihat tidak kuat, tidak cukup menahan beban yang dua selasar sekaligus dan juga jumlah pengunjung yang pada saat itu. Ini mungkin dilihat root cause-nya, bisa kita lihat dari awal, yaitu dampak negatifnya. Mohon maaf ada suara ronda. Dampak negatif tentunya berpengaruh pada customer hotel, kemana hotel juga ditutup selama 3 bulan, berpengaruh pada produktivitas, berpengaruh pada customer, perbaikan hotel, selesai. Terus juga di sini keselamatan berpengaruh, ada 118 tewas, 126 cedera, tertimpa oleh bangunan, terjatuh, selasar runtuh, selasar digantung dari satu set yang gantung baja, alasan kurang kuat, beban yang lebih tinggi dari biasanya karena ada pesta dansa, jumlah pengguna yang lebih banyak dari biasanya, desain yang tidak memadai, perubahan desain tanpa persetujuan, proses peninjauan desain yang tidak efektif, kontraktor mengubah desain menggunakan bahan standar, desain kontraktor menggambar desain awal sulit untuk dilakukan.
Sedangkan ini fault tree analisisnya untuk high frequency terbagi sebenarnya satu saja, cuman gambar kedua dan gambar tiga saya detailkan lagi di sini. Di sini runtuhnya yaitu tidak kuatnya tiang penyangga, penggunaan beam box, beban yang tinggi, yaitu tidak akuratnya perlindungan beban, kualitas beam yang kurang memadai. Dan umurnya mengalami plastic deformation, yaitu perubahan bentuk, washer yang rata akibat di grinding, yaitu umurnya di grinding, dan juga beban jumlah manusia yang ada pada salasar yang cukup banyak. Di sini kualitas inspeksi yang kurang memadai, tidak cukup waktu karena buru-buru, tidak memperhatikan kode etik ASC, memprioritaskan penampilan daripada kualitas. Yang gambar kedua, hilangnya informasi penting pada tahap perencanaan, mungkin bisa dilihat, resignation pada project designer, tidak adanya review final design setelah ada perubahan, resignation by structural engineer, kurangnya komunikasi, dan gambar desain yang tercampur. Kegagalan adaptasi terhadap desain yang dimodifikasi, mungkin dilihat di sini kegagalan adaptasi dengan tidak menggunakan jasa engineer of record, yaitu mencantumkan segala perubahan baik desain maupun konstruksi, kurangnya pengawasan pada subkontraktor, dan kurangnya akuntabilitas. FTA adalah teknik yang memungkinkan menyebab kegagalan dalam satu desain dan identifikasi efek dari kegagalan setiap komponen dapat mempengaruhi kinerja seluruh sistem. Dalam hal ini, FMEA menentukan konsekuensi perubahan desain asli selasar dari membuat lantai 2 dan 4 bergantung pada satu tiang gantungan, alih-alih membangun satu tiang gantungan untuk masing-masing lantai. Dengan fault tree analysis adalah teknik top-down yang membantu identifikasi penyebab, dugaan risiko, dan kemungkinan kejadian itu. FTA ini membantu mengidentifikasi penyebab keruntuhan selasar setelah mengubah desain aslinya dengan menganalisa kualitas bahan konstruksi yang dapat mengakomodasi bobot kombinasi selasar kedua dan keempat. Oleh karena itu, FMA akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan sementara. Model fault tree akan membantu mengidentifikasi dugaan penyebab runtuhnya sistem yang baru dirancang. Mungkin dilihat ada 3 penyebab kegagalannya, yaitu kurang komunikasi, verifikasi desain yang tidak memadai, dan kurangnya akuntabilitas dan pengawasan. Mungkin tidak saya jelaskan lebih detail. Preventif skenario bisa sebenarnya detail sambungan yang dirancang harus ditunjukkan kepada engineer yang menggambar, tidak hanya langsung dirubah di on-site. Desain sambungan oleh fabrikator harus dirinci pada gambar kerja. Tidak ada sambungan yang dirancang dengan baik harusnya diketahui selama pemeriksaan gambar kerja atau selama pemeriksaan ulang desain oleh insinyur setelah atrium. Engineer of record harus tetap dipertahankan jasanya untuk melakukan inspeksi secara full time. Mitigasi pertama, pemilik perusahaan harus mengkonfirmasi dokumen kualifikasi untuk semua orang yang terlibat dalam konstruksi untuk menghindari penetapan desain yang berisiko. Kedua, kontraktor harus melakukan analisis FTME untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan desain struktural. Ketiga, analisa kegagalan keselamatan harus dilakukan dan diberikan kemampuan tiang penyangga yang membawa beban sehingga memberikan platform untuk menetapkan strategi redundansi untuk mendukung selasar jika tiang penyangga awal gagal. Dengan demikian, kecelakaan dapat dihindari dan jika terjadi korban jiwa akan lebih sedikit dan harta benda yang hancur pun bisa diminimalisir. Kesimpulannya, strategi manajemen keselamatan dan risiko sangat penting sebelum inisiasi desain teknik, meskipun kegagalan sistem mungkin terjadi dalam desain teknik. Beberapa proses yang dapat membantu menghindari mengurangi terjadinya risiko. FMA dapat mengidentifikasi elemen yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proyek rekayasa, dan sedangkan fault tree dapat membantu identifikasi kemungkinan efek kegagalan dalam sistem tertentu. Terima kasih, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.